Halo, halo kenalin, gua Imam. Jadi hari ini tanggal 18 Agustus 2026 ya. Hari ini gua mau overview mungkin, mau go through Gemini. Jadi ini platform AI dari Google ya. Cuma sebelum itu gua mau intro dulu. Jadi gua Imam, gua software engineer. Gua udah hampir 10 tahunan di IT ya. Dan ya gue masih ngoding sampai sekarang, bikin something as for AI dan macam-macam, jadi aku masih ngelakuin itu semua. Nah, channel ini gue mau coba bikin dokumentasi mungkin ya, dokumentasi perjalanan gue explore something atau apa gitu ya. Sebenarnya gue udah tahu, cuma mungkin aku bakal coba bikin itu dokumentasi, jadi in case 1-2 bulan lagi gue lupa, gue bisa lihat. Jadi videonya bakal sesimpel mungkin, nggak ada editing, mungkin nggak ada editing, nggak ada fancy clips atau animation atau apa, you name it, no, it will be simple, no editing at all ya. Mungkin gue bakal mulai dari Gemini itu apa ya, yang tadi aku bilang. Jadi Gemini ini sebenarnya platform buat AI ya, yang dibikin sama Google. Jadi karena ini dibikin sama Google, ya pasti kalian tahu lah ya, Google itu punya apa namanya ya, platform yang sangat lengkap ya. Jadi ada Workspace, ada YouTube, ada eh, banyak lah, banyak lah, ya banyak, you know it lah, banyak. Jadi dia secara ekosistem tuh udah lumayan lumayan gede banget. Dan enaknya kalau lu pakai Gemini, lu bisa integrate semua ekosistemnya Google. Apa aja bisa, workspace, email yang tadi gue bilang, ada email, kalender, macam-macam. Ya walaupun sebenarnya di platform sebelah mungkin kayak Claude atau ChatGPT ya bisa juga. Cuma kalau kalian cobain nanti, itu pasti Gemini bakal lebih unggul. Pertama, kita bahas dari chat. Ya, ini chat normal aja sih sebenarnya. Jadi kalian mau ngobrol apa sama AI-nya? Mungkin dalam kasus ini, oke, halo, aku sebenarnya nggak harus aku sih, gua aja ya. Gua mau belajar Gemini, mau explore gitu ya. For fiturnya ada apa saja? Boleh bantuin? Fitur apa yang perlu aku explore ini? Oke, dia searching di web. Nah, karena dia Google ya, punya Google, yang mana Google itu search engine paling populer di dunia ya. Otomatis semua data-data search engine-nya kalian bisa cari juga di pakai Gemini. Oke, ini ada beberapa kategori fitur utama ya yang bisa kita pelajarin kalau kata Gemini-nya. Yang pertama terkait pemrosesan teks, analisis dokumen. Ya ini sebenarnya dasar lah ya, dasar fitur yang mungkin semua AI itu ada ya, Gemini, Claude, ChatGPT semuanya ada. Nah, contohnya kayak gimana? Ya kayak sekarang ini. Ya kayak sekarang ini kita lagi minta apa, jadi si Gemini-nya dia proses teksnya ya kan, dianalisa ini pengennya apa, baru dia keluarin decision atau resultnya apa. Nah, kalau lihat di sini sebenarnya kan ini coba unggah dokumen panjang. Nah, ini sebenarnya nggak cuma teks saja sebenarnya, nggak cuma teks saja. Jadi kalian bisa masukin beberapa, bisa dibilang nih kayak modal ya, karena ini banyak ya, multimodal ya. Bisa upload file, kalian ada gambar atau foto kalian, kalian mau analisa gambarnya bisa. Atau kalian ada dokumen di drive bisa. Atau kalian bisa upload apapun. Nah ini bisa dari foto, avatar ya, atau coding misal, atau notebook. Nah ini notebook nih yang punyanya Google juga. Ini bagus nih ya, notebook catatan lah ya. Jadi kayak semua catatan lu mau simpan di situ dan itu terintegrasi. Itu ini bagus banget. Terus selain itu kalian juga bisa create image ya, bikin video, music event, ya macam-macam. Canvas, deep research,
Ya, ini kalau misal kalian mau belajar nih ada nih guided learning ya kan. Kalian mau belajar apa? Ini bisa nih di guide di sini. Personal intelligence. Nah, ini juga nih baru nih. Oke. Nah, terus apa lagi nih? Konteks window besar. Oh, oke. Konteks ini sebenarnya lebih ke kayak kan kalau kita ngomongin AI itu kita ngomongin kayak ke knowledge si AI-nya itu ya, ke knowledge si AI-nya entah itu yang dari eksternal yang mungkin mereka punya data sendiri atau yang memang kita inputin gitu. Misal dalam contoh ini PDF misal. Jadi kalau kita input PDF itu kan PDF-nya gede. Nah, si AI-nya itu sebenarnya dia bisa kayak semua data di PDF itu mereka simpen gitu. Jadi nanti kalau kalian ada tanya sesuatu bisa ngerujuk ke file itu gitu. Bisa ngerujuk ke file itu atau ke memori itu bisa bilang gitu. Nah, terus pemrosesan multimodal. Ya, ini barusan yang gue bahas ya. Ini yang barusan gue bahas, sorry. Terus kemudian, ya ini tadi aku bilang ada analisa gambar, ada code ini maksudnya coding ya. Bisa baca diagram, grafik dan macam-macam. Ya ini sebenarnya normal aja, apa standar aja ya di semua platform juga ada. Nah, kayak yang paling unggul tuh kalau Gemini itu ini ya mungkin ya, integrasi ekosistem Google Workspace. Nah, jadi karena kita bisa sambungin tuh ya ke Google Docs, Drive, Gmail, even Maps ternyata. eh jadi ini enak banget jadi kalau misal kalian punya asisten gitu ya, yang asisten tadi itu yang mana asisten tadi ya, personal intelligence ya. Jadi kalian bisa apa ya? Kayak tiap hari misal contoh simpelnya kan biasanya email pasti ada lah ya. Gue seorang businessman, misal gue punya email, punya klien banyak yang sering email ke gue atau misal vendor gitu ya, gue jualan banyak yang ngirim-ngirim invoice misal di email, kita bisa tuh integrasiin. Jadi AI-nya dia bisa baca emailnya ya kan, bisa lihat di email ada apa aja, bisa rangkumin buat kita dan bisa jadi bisa balas juga ya kan. Ini mungkin nanti kita next bisa explore lebih lanjut. Terus oke, fitur mode pemikiran, deep thinking, logic reasoning. Oke. Gemini Live. Nah, Gemini Live ini sebenarnya kayak yang ini nih. Dictate. Ini kalau kita ini nih. Coba ya. Halo Gemini. Oh, bukan dari sini kayaknya, bukan dari sini. Atau di mana ya? More tools. Ini yang di preset yang tadi ya. Atau ini ya? Apa ya? Ya nanti kita explore ya. Setahu gue sih kalau yang Gemini Live ini percakapan real time ini biasanya dari HP. Nah ini anak gue sering pakai nih, anak gue nih. Biasanya gue buka tuh Gemini ya. Pasti tuh si anak gue, papa pengen ngobrol sama Gemini. Nah sering tuh. Entah itu ngebahas kayak misal gunung terbesar di dunia apa. Itu bisa tuh. Atau bikin riddle misal, tebak-tebakan maksudnya. Tebak-tebakan tuh bisa. Terus ya ini keren nih, ini keren nih. Jadi kalau anak lu misal di rumah nggak ada temannya ya, ini bisa nih dibuat opsi lain ya. Jadi dia ngobrolnya sama Gemini daripada ngobrol sama temannya. Tapi dipakainya yang bagus ya. Eh, Takutnya dipakai yang apa buat ngobrolin sesuatu yang nggak penting. Terus ada deep thinking ya, deep thinking ya normal ya. Ini kayak kalian mau research apa, misal butuh thinking atau pemrosesan lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya AI-nya itu dia bisa mikir sebenarnya. Nah, ini extended thinking, complex problem solving. Jadi semakin lama dia mikir atau semakin kompleks kayak prompt atau kamu nyuruhnya ke AI-nya, biasanya mereka mikirnya lebih 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 lama biasanya. Deep thinking. Mereka kayak analisa semua sumbernya, beneran di plan yang bagus, otomatis tapi compute-nya juga lebih besar yang dipakai gitu ya. Dan impactnya apa bang? Kalau misal compute-nya yang dipakai gede, otomatis token, kalau misal kalian pakai token ya, token base atau ada limit usage misal bisa impact ke situ. Nah, eh selain itu nih kalau lihat di sini nih kan ada pilihannya nih. Ini apa sih bang? 3,5, 3,6 flash. Ini sebenarnya
versi dari si LLM-nya ya. LLM ini maksudnya si AI-nya sebenarnya. Kita pakai yang apa? Misal pakai yang 3.5, 3.6, misalnya mau flashlight. Oh, ini paling cepat. Nah, karena ini paling cepat, otomatis mungkin resultnya bakal secara quality bakal berkurang ya. Semakin lama thinkingnya biasanya resultnya semakin bagus. Quality ya, bukan resultnya lebih bagus ya. Quality-nya lebih bagus mungkin. Beneran kayak di plan, dan resultnya itu beneran beneran lebih bagus gitu ya. Normal lah ya kayak gini doang. Search chats, oh oke. Kalau ini nih, oh bisa dicari nih kita pernah ngobrol apa aja. Nah, eh sekarang ini udah lumrah ya, jadi kayak di semua platform itu biasanya mereka tuh ada nyimpen historical ya, historical kayak kita pernah ngobrol apa aja sih sama AI-nya. Nah, itu bisa dicari di sini. Nice. Terus kemudian ada image. Oh, ini bisa bikin gambar. Oke, ini keren nih. Misal kita coba ya, kita coba. Bikin gambar burung berenang gitu ya. Kita coba ya. Ini bisa pilih. Coba yang pro aja ya. Tuh, cepat. Nah, ini yang mungkin pembedanya lagi ya. Kan sebenarnya banyak ya platform AI itu, ada Gemini, ChatGPT, terus ada Claude ya. Kalau kalian tanya yang paling kenceng resultnya itu yang mana, sebenarnya ini Gemini ini paling kenceng. Kalian kalau dibanding sama Claude ya, Claude itu agak sedikit lambat. Tapi memang kalau secara hasil ya, entah kenapa gue lebih suka Claude sih. Secara kualitinya lebih bagus. Nah, ini resultnya nih, bikin gambar burung berenang. Ini bebek sih. Ini bebek sih. Cuma iya burung juga ya, bener ya, nggak salah ya. Oke. Kita ganti, oke. Maunya bebeknya lagi menyelam misal ya. Kita lihat. Bisa nggak dia bikin bebek menyelam? Kayak apa tuh bebek menyelam? Kita lihat ya. Ya lama ya, lama ya. Ya namanya juga bikin gambar ya. Bikin gambar. Tuh. Wow, kan bener kan? Keren nih. Nah, kalian kalau ada satu lagi nih yang menarik. Biasanya kan kalau kalian ngelihat ya orang-orang posting gambar gitu kan, mereka ada logonya di sini. Kalau dilihat pakai Gemini. Nah, ini sebenarnya bisa dihilangin nih. Caranya tuh dari sini nih. Media watermark. Nah, ini kalau kalian offin, nah ini nggak muncul nih. Ini kalau kalian share di grup keluarga gitu ya, ada gambar bebek ini pasti mereka kaget nih. Dikira beneran ya. Biasanya kan bapak-bapak kadang suka ketipu tuh sama AI. Oh, ini dikiranya beneran, ternyata enggak. Jadi zaman sekarang tuh udah harus hati-hati. Oke, itu image. Ada video juga. Nah, oke, try it. Bikin video. Ini ada pilihannya nih. Dia bisa masukin, karena bisa upload file ya. Jadi kita tuh sebenarnya bisa masukin video juga sebenarnya. Nah, ini bisa masukin gambar juga. Gambar nih sebagai referensi sih. Jadi misal kamu pengen bikin kucing yang bisa berenang misal. Jadi kalian masukin tuh kucingnya yang pengen kalian bikin berenang tuh yang mana gitu ya. Ini bisa kalian masukin. Jadi nanti video yang kejerit itu dia based on dari gambar yang kalian masukin ini. Jadi sebagai reference. Nah, ini bisa milih nih mau kayak gimana nih bisa. Mau cobain? Yuk cobain kita. Misal, bikin video kucing berenang gitu ya. Kucing jangan berenang ya, nanti kayak tadi lagi nanti. Kucing menyelam. Nah, kan. Kita lihat secepat apa dia bikinnya. Harusnya video lebih lama ya. Tadi aja kalau gambar aja lama ya. Apalagi video. Nah, selagi bikin nih AI-nya, kita coba explore yang lain ya. Terus ada namanya library ya, library. Nah, library ini apa? Oh, oke. Library ini sebenarnya kayak result ya, result apa yang kita chat di beberapa chat ini tuh resultnya apa nanti dia masukin ke sini tuh.
Jadi lebih enak. Oh, misal aku kemarin ada bikin gambar apa, daripada kalian nyari-nyari ya kan, langsung aja nih ke menu library nanti ada nih. Terus ada nih notebook. Nah, notebook sebagai ya seperti namanya ya, ini buat note saja sebenarnya. Jadi kalian bisa kayak ini kalau kuliah bagus nih, kalau kuliah bagus nih. Misal kalian punya materi apa, kalian bisa masukin semua di situ. Misal mata kuliah pemrograman dasar misal. Semua PPT dari dosennya misal atau PDF-nya kan masukin aja semua di sini nih. Nah, kalau pengen belajar nanti nanti kalian bisa sambungin. Jadi nanti kalian bisa nge-prompt di situ, gue pengen belajar apa, nanti bisa nge-refer ke dokumen yang tadi kalian masukin. Itu enak dan nggak itu aja, itu bisa banyak fungsionalitinya. Gitu. Terus apa lagi? Udah gitu doang ya. Ini setting apa? Personal intelligence. Okay, get more helpful response and recommendation based on info about you and your work. Okay. Okay. Oke, nah ini ada option memory nih. Memory ini maksudnya apa, Bang? Jadi sebenarnya si AI-nya itu dia kan kita udah pernah ngobrol sama dia ya. Jadi semua obrolan yang kita pernah lakuin itu dia tuh inget, kayak semuanya diinget. Misal ngobrol misalnya gua pengen belajar jadi desain desainer misal. Lu kalau ngobrol lagi seminggu lagi bisa jadi gue pengen apa gitu, mungkin dia bakal jawab sesuatu yang kayak ngarah ke desainer karena dia udah punya memori kalau kita tuh pengen jadi desainer misal kayak gitu. Nah ini nih fungsinya memori. Kalau misal memori yang nggak dicentang kan bang, kalau nggak dicentang ya tiap lu ngechat ya lu harus ingetin lagi gue nih siapa, gue pengennya jadi apa, harus diinfoin lagi biar si AI-nya tahu. Kalau nggak gitu ya dia nggak tahu. Nah, ini ada lagi connected app. Nah, yang ini gue bilang karena ini punyanya Google, ya kan. Jadi semua ekosistemnya Google tuh kita bisa sambungin. Ini Google Calendar. Jadi kalau kalian bingung nih, aduh, gua minggu depan pengen liburan nih aman nggak ya? Tanya aja, chat aja Gemini. Gue minggu depan pengen liburan aman nggak ya kira-kira? Jadi dia bisa ngeliat nih di Google, ada di kalender lu ada kesibukan nggak, ada appointment nggak misal, atau di Gmail misal ada email nggak yang ngarah kalian ada ketemu orang atau apa. Nah itu semua bisa nyambung sini. Google Keep, nah ini notes juga, task. Kalau misal kalian ada task yang kalian kan Google punya task ya. Jadi kita daily tasknya kita bisa diingetin nih sama Google, sama si Gemini-nya. Dan banyak lagi. Misal nih nyambung ke Google misal. Nah, ini juga nih bagus nih. Jadi kalau kalian punya video Google di Google dan kalian pengen belajar gitu ya. Itu kalau kalian coba kopas ke Claude sama kalian kopas ke Gemini, itu hasilnya itu lebih bagus di kopas ke Gemini. Suruh analisa, itu lebih bagus hasilnya. Karena apa? Karena dia udah nyambung, udah terintegrasi karena satu ekosistem kan, which is Google gitu. Dan ini bisa banyak nih, bisa nyambung ke Google, ke GitHub, ya kan, Canva, Dropbox juga. Jadi bisa interact nih. Keren, keren, keren. Gitu. Ada apa lagi nih? Tadi sini ya tadi ya. Instruction, oke. Customize. Oke, oh ini lebih ke preference mungkin ya. Jadi kalian kayak pengennya kayak gimana responnya Gemini, kalian bisa atur di sini. Tambah I prefer short, misal concise response ya. Ya nice. Ya ini normal sih sebenarnya di Cloud juga bisa. Terus import memory to Gemini. Oh, oke. Ini apa nih kita coba lihat. Nothing happen. Setahu gue sih ini lebih ke apa ya? Misal kalian punya memori di AI lain gitu, itu kalian bisa import ke sini. Setahu gue sih gue gitu. Cuma komen ya kalau kalian tahu ya apa ya. Terus ada avatar. Oke, ini avatar apa? Oh, oke. Jadi kalian bikin avatar ya. Jadi versi kalian. Jadi kalian bisa tag foto gitu kan, nanti dari fotonya kan bakal diolah sama si Gemini-nya gitu kan, terus sama voice juga. Nanti di sana bikin avatar yang beneran mirip kayak gua gitu. Jadi kalau gua ada bikin video atau apa,
Gue nggak harus ngerekam diri gue sendiri, jadi dia udah tahu oh ini avatarnya ini, dia bikin videonya based on ini. Keren ya kan. Terus ada usage limit. Oke, ini lebih ke yang tadi gue bilang nih, nyambung nih. Tadi kan ada kita bisa milih LLM-nya kan. Tipe versinya versi berapa, yang pro, yang flash, yang flashlight. Semakin lu pakai yang bisa bikin kualitasnya bagus, usage limitnya ini juga otomatis bakal lebih kepake lebih banyak. Kenapa? Karena memang semakin bagus semak thinkingnya, cara berpikir si AI-nya gitu kan, ngitungnya atau ngedeliver resultnya, otomatis compute powernya kan. AI itu di belakang dia ngejalanin komputer ya, komputernya dipakai buat ya kalkulasi ya kan, nge-compute, otomatis dayanya lebih banyak gitu kan. Nggak mungkin kan kalau lu pakai mesin yang eh dipakainya gede gitu ya buat ngitung komputer macam-macam, tapi pengennya murah gitu kan, rugi buat mereka ya. Ini aja schedule action. Oke, keren nih. Oke, schedule action, new action. Kita coba lihat. Oh, oke. Ini lebih ke kayak pengingat aja sebenarnya sih. Kalau misal kalian tiap hari Sabtu, misal tiap hari Sabtu gue pengen bikin pengingat apa, atau pengen bikin sesuatu, misal oh tiap Sabtu gue pengen upload video misal, nah itu bisa disambungin tuh, bisa bikin kayak gitu ya. Mungkin kita bakal explore ya. Nah, atau misal kalian pengen oh weekly gue pengen kayak ngelihat saham apa aja yang kira-kira bakal naik, itu bisa sebenarnya harusnya ya. Tinggal di infoin aja nih, pengen misal gue pengen tiap minggu please kayak deep research kira-kira saham apa yang menarik seminggu seminggu ke belakang misal, nanti dikirimin reportnya, mungkin taruh di email atau di notes atau apa, ini bisa. Games, oke ini baru nih, gue baru denger nih games. Oke, ini apa games nih? Games create and share a mini apps. Oke. Oh, oke. Ya games ini lebih ke apa ya, bisa gue bilang ya, kayak kumpulan instruksi mungkin ya, kumpulan instruksi yang udah pernah kita buat. Misal kita mau bikin apa ya, kita input gambar gitu ya, nanti hasilnya itu pengen gambarnya itu dari semua angle gitu, misal oh dari kanan, dari kiri, atas, bawah, belakang, nah gitu. Tapi kan nggak mungkin kan kalau kita satu-satu oh ngeprom tiap hari, tiap bikin, tiap mau bikin kayak gitu kita ngeprom lagi gitu kan, tunjukin gambarnya dari kanan, kiri, kanan, atas, bawah misal. Nah dengan adanya games ini kalian bisa taruh di sini sebagai mini apps. Nanti kalian tinggal tiap tiap mau ngulangin ini lagi ya udah tinggal dilaksanain aja gitu, nggak usah kalian ngeprom lagi dari awal. Jadi udah tahu instruksinya kalau tiap buat apps ini tuh buat apa gitu. Lebih kayak gitu. Ini kalau di cloud itu apa namanya ya, gue lupa, nanti nanti gue lihat ya, gue lupa. Sampai mana tadi? Games, oke. Your public link, oke. Oh, your public link ini gue tahu. Ini lebih ke misal lu ada chat apa gitu di sini ya, terus kalian pengen share gitu ya, pengen share ke teman lu atau ke saudara lu atau keluarga ya, ini bisa dibuatin link. Terus tema ya, ini tema tuh cuma buat ini doang ya. Oke. Ini subsection. Nah, subsection ini banyak sebenarnya. Ya nanti bisa kalian lihat sendiri lah. Ini yang notebook tadi, watermark tadi, send feedback ini yang masalah oh mau nggak kalian kayak ngasih feedback ke Gemini-nya, jadi mereka bisa improve. Kalau gue sih enggak sih ya, ini lebih ke kayak ngolah data lu, history lu kalian dikeluarin gitu ya, dipakai sama Gemini-nya buat analisa kira-kira nextnya apa. Ya optional kalau kalian mau, nggak apa-apa. Terus apa lagi? Iya kayaknya itu aja ya. Iya nggak banyak sih. Iya normal aja. Terus bang, eh sejauh apa sih kita bisa bikin sesuatu di sini, buat ngapain aja? Banyak. Kalian lu bisa ngapain aja? Coba lu pikir, lu pengen apa? Misal baca Excel bisa harusnya. Ya kan pengen bikin gambar bisa, analisa gambar juga bisa. Ini kalau misal
Coba ya. Bikin apa nih ya? Image tadi udah kan ya? Image udah tadi ya. Mau bikin apa nih? Coba ini pasta bakar nih apaan gua? Sorry, ignore ya. Gua lagi nyari-nyari apa ini ya, ignore aja. Gambar kartun Tom and Jerry misalnya. Hmm, Nih kita upload gambarnya ya kan? Di download tadi ya. Switch the character. Dia bakal ngertiin ini sebagai apa? Coba kita lihat. Dia pinter nggak? Kayaknya nanti gue pengen bikin kayak live streaming gitu mungkin ya. Mungkin kita kayak bikin sesuatu gitu ya. Nah ini tuh kan dia bisa apa aja tuh. Ini gambarnya aslinya kayak gini kan. Tuh gambarnya kayak gini. Dia jadi kayak gini tuh. Si Tomnya kebalik tuh sama Jerry-nya. Keren kan? Oh iya tadi kita bikin video kan. Tuh lihat sekeren apa nih. Ini 10 detik nih. Hah? Si kacamata tadi hilang. Nah kacamatanya hilang lagi. Ya namanya juga AI ya. Jadi kita perlu detailin sebenarnya sih bikin video kucing menyelam. Ini terlalu terlalu apa ya? Terlalu general sebenarnya. Jadi kalau kalian pengen sebenarnya eh, selalu pakai kacamata berenang gitu. Jadi semakin detail sebenarnya prompt kalian itu semakin efisien sebenarnya hasilnya sih dan bakal sesuai apa yang bakal kamu pengen sebenarnya. Kalau kayak gini nih terlalu general ya. Jadi dia beneran beneran kreatif mungkin ya bisa dibilang beneran kreatif. Nah itu juga tips sebenarnya. AI itu kan sebenarnya menang lebih ke creativity ya. Sebenarnya mereka tuh kreatif. Semakin detail prompt kalian, mungkin memang ekspektasi resultnya bakal sesuai sama apa yang kalian pengen. Tapi minusnya kalian ngekill si creativity-nya sebenarnya. Ya kayak pedang bermata dua ya kalau kalian promptnya lengkapin itu kan creativity-nya kadang berkurang. Tapi kalau promptnya simple, general, lebih kreatif, tapi kadang lebih ngawur hasilnya, lebih ke halusinasi ya mungkin kasihnya. Halusinasi lebih ke nggak sesuai apa yang sebenarnya kita mau. Tapi overall keren sih. Jadi Gemini kalau kalian pengen bikin-bikin gambar ya ke art gitu kan atau kalian pengen kayak manage atau kalian bisnismen misal pengen manage kayak email kalian kalender macam-macam daripada kalian hire sekretaris gitu kan sekretaris nanti dikira apa eh sama istri macam-macam atau apa lebih aman pakai Gemini aja murah juga murah dan dia beneran lebih aman ya kalau orang kan resign bisa jadi rahasia lu bocor misal atau dia nyebarin rahasia lu misal tapi kalau pakai Gemini ya mungkin yang nyebarin Google ya coba ya harusnya mereka udah punya apa ya perjanjian ya ini kan masalah security ya harusnya data lu udah aman sih paling gitu video hari ini mungkin besok kita bukan besok ya mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi kita coba explore hal lain ya taruh di kolom komentar kalau kalian pengen request video apa nanti gue bikinin pasti terkait AI sama teknologi ya nanti sesuai yang tadi gue bilang gue juga pengen bikin video live streaming gitu ya live streaming bikin aplikasi mungkin buat business owner jadi
kalian nggak perlu ikut kelas, kalian nggak perlu ikut apa atau beli modul atau apa ya online. Kalian nggak perlu, nanti kita bikin bareng. Tinggal infoin aja kalian pengen apa, nanti kita bikin videonya. Gue ajarin dari awal, dari nol, dari orang awam. Jadi gue mencoba, gue sebagai orang awam, gue nggak ngerti IT, gue bikinin itu dari nol. Oke, mungkin itu aja video singkatnya buat malam ini. Sorry kalau videonya jelek, gak ada edit, atau kata-kata gue agak membingungkan, karena memang gue nggak nge-cut sama sekali, nggak ngedit sama sekali. Ini apa adanya. Jadi tolong maklumin. Ya mungkin nanti gue bakal improve lagi ke depannya. Karena ini video pertama gue, agak agak deg-degan sebenarnya. Oke, sip. Paling itu aja buat malam ini. Thank you. Ya, see you next video.